Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Gempa dangkal ini menimbulkan kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk Maumere dan Labuan Bajo. Bangunan rumah, fasilitas umum, hingga area pelabuhan dilaporkan terdampak. Peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan sebelum akhirnya diakhiri sekitar 3 jam kemudian. Data korban juga masih diperbarui. Maumere menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Bahkan, rekaman yang diverifikasi Reuters memperlihatkan bagian bangunan di area pelabuhan Maumere runtuh menjadi puing setelah diguncang gempa. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak berhamburan menyelamatkan diri. Gempa utama terjadi sekitar pukul 4.58 WITA. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 15 km. Dengan kekuatan mencapai M7, 7 dan kedalaman yang relatif dangkal, guncangan gempa terasa kuat di sejumlah wilayah. Setelah gempa utama, beberapa gempa susulan juga terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan guncangan terasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga sebagian wilayah Sulawesi Selatan. Di sejumlah daerah, guncangan dilaporkan berlangsung sekitar 1 menit, warga yang panik langsung keluar dari rumah. Sebagian masyarakat memilih bertahan di ruang terbuka karena khawatir bangunan mengalami kerusakan atau terjadi gempa susulan. Di Maumere, Kabupaten Sika, dampak gempa terlihat di kawasan pelabuhan. Ruang tunggu pelabuhan Lorensai dilaporkan roboh. Kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi yang terdampak langsung oleh kuatnya guncangan. Kerusakan ini menjadi perhatian karena pelabuhan merupakan salah satu fasilitas penting bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah Maumere. Di tengah kepanikan warga, pemerintah dan petugas terkait melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan serta fasilitas publik, tidak hanya Maumere. Guncangan juga berdampak ke wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk fasilitas penginapan dan bangunan lainnya yang terdampak guncangan. Wilayah Labuan Bajo menjadi perhatian karena merupakan salah satu pusat pariwisata utama di NTT. Gempa kuat yang terjadi pada pagi hari membuat warga dan wisatawan harus meningkatkan kewaspadaan. Selain kerusakan bangunan, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah lain di Flores. BNPB melaporkan kerusakan terjadi pada sejumlah rumah, gudang, dan fasilitas pemerintahan. Gangguan listrik dan kemacetan lalu lintas juga dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten ND. Sebuah rumah sakit bahkan memindahkan pasien keluar bangunan sebagai langkah antisipasi setelah gempa terjadi. Sementara di Kabupaten Nagekeo, sekitar 2.000 warga dilaporkan melakukan evakuasi. Langkah tersebut dilakukan karena warga khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan maupun dampak tsunami. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sesaat setelah gempa, BMKG memang mengeluarkan peringatan dini tsunami. Gempa dengan magnitudo 7,7 yang berpusat di laut berpotensi memicu perubahan muka air laut. Karena itu, masyarakat yang berada di kawasan pesisir diminta menjauh dari pantai dan mencari tempat yang lebih aman. Peringatan tsunami kemudian tidak berlangsung lama. BMKG memantau kenaikan muka air laut di sejumlah wilayah, tetapi tidak menemukan lagi peningkatan yang signifikan dan membahayakan. Peringatan dini tsunami akhirnya dinyatakan berakhir sekitar 3 jam setelah gempa. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada. Sebab, setelah gempa utama berkekuatan besar, aktivitas gempa susulan masih dapat terjadi. BMKG juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan gempa dan dampaknya. Di sisi lain, informasi mengenai korban jiwa masih mengalami pembaruan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyebut sedikitnya 5 orang meninggal dunia akibat bangunan yang runtuh saat gempa terjadi. Menurut Emmanuel Melkiades Lakalena, para korban meninggal ketika tertimpa material bangunan saat sedang tidur. Namun, data dari BNPB dalam laporan awal masih mencatat angka berbeda. BNPB menyebut 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Perbedaan data ini menunjukkan bahwa proses pendataan korban masih berlangsung. Petugas di lapangan masih melakukan asesmen terhadap dampak gempa dan kemungkinan adanya korban maupun kerusakan lain yang belum terlaporkan. Karena itu, jumlah korban maupun kerusakan masih sangat mungkin berubah seiring proses pencarian dan pendataan. Gempa kali ini juga kembali mengingatkan bahwa wilayah NTT merupakan salah satu kawasan Indonesia yang memiliki risiko kegempaan tinggi. Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik. Pertemuan sejumlah lempeng tektonik membuat aktivitas gempa menjadi bagian dari risiko bencana yang harus diantisipasi. Namun, besarnya gempa bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kerusakan. Kedalaman gempa, jarak epicenter dari permukiman, kondisi tanah, kualitas konstruksi, hingga kepadatan penduduk turut menentukan dampak yang terjadi. Dalam kasus gempa NTT kali ini, kedalaman yang relatif dangkal membuat guncangan terasa kuat di sejumlah wilayah. Itulah sebabnya kerusakan bangunan menjadi salah satu dampak yang langsung terlihat. Di Maumere, misalnya,
kerusakan terjadi pada fasilitas pelabuhan. Sementara di wilayah Manggarai Barat, kerusakan juga dilaporkan terjadi pada bangunan. Reuters juga melaporkan adanya bangunan yang runtuh di wilayah Gololewe, Manggarai Barat. Gempa ini tidak hanya menjadi persoalan Kabupaten Sika, dampaknya meluas ke sejumlah wilayah di Pulau Flores. Dari Maumere hingga Manggarai Barat, masyarakat merasakan guncangan yang kuat. Di sejumlah lokasi, warga memilih mengungsi atau keluar dari rumah untuk menghindari risiko tertimpa bangunan. Aktivitas masyarakat pun sempat terganggu. Kemacetan dan gangguan listrik dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah daerah bersama BNPB dan lembaga terkait kini melakukan pendataan. Fokus utama adalah memastikan keselamatan masyarakat, memeriksa kondisi bangunan, mendata korban, serta memastikan fasilitas vital tetap dapat digunakan. Tim juga perlu memastikan akses transportasi dan komunikasi tetap berjalan. Hal ini penting karena sejumlah wilayah di Flores memiliki karakter geografis yang cukup menantang. Jika akses jalan atau fasilitas transportasi terganggu, proses distribusi bantuan dan evakuasi bisa ikut terhambat. Selain itu, wilayah Labuan Bajo sebagai destinasi wisata internasional juga membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah perlu memastikan kondisi fasilitas publik, hotel, pelabuhan, bandara, dan sarana wisata aman digunakan, terutama setelah terjadi gempa berkekuatan besar. Bagi wisatawan yang sedang berada di wilayah terdampak, informasi resmi menjadi sangat penting. Masyarakat juga diminta tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Setiap perkembangan mengenai gempa, tsunami, maupun gempa susulan sebaiknya merujuk kepada informasi resmi BMKG dan pemerintah daerah. Di tengah situasi tersebut, masyarakat NTT kini menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan keselamatan dan memulihkan aktivitas. Dari Maumere hingga Labuan Bajo, dampak gempa menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan pilihan. Yang bisa dilakukan adalah memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko. Untuk sementara, aparat dan pemerintah daerah masih melakukan pendataan di wilayah terdampak. Jumlah korban dan kerusakan juga masih mungkin bertambah seiring proses asesmen. Publik diminta menunggu pembaruan resmi dari otoritas terkait.